Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 561. 6 orang di antara kita yang bekerja sama ternyata tidak sebanding dengan satu energi pedang. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah dia? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Tao Tianxing, Han Zhengyang dan para Master Jindan dari dua sekte tersebut terus menggelengkan kepala dan menyangkalnya, tidak mau menerima fakta. Seorang pemuda mengalahkan 6 penguasa Kunlun hanya dengan satu pedang. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Bahkan ratusan pada masa itu tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu tanpa meminjam kekuatan artefak abadi. Mungkinkah kekuatan pemuda ini bahkan lebih besar dari ratusan? Pada saat ini, 4 sosok tiba-tiba muncul dari kejauhan, terbang di atas, dan tiba dalam sekejap. Master Sekte Tao, Master Sekte Han, Penatua Yun. Ketika pemimpin Sekte Kunlun Xingzu melihat 6 Master Jindan jatuh ke tanah dan muntah darah, ekspresinya sedikit berubah. Mereka baru saja kembali dari utara jauh, pertama kembali ke Sekte Kunlun, dan kemudian berpisah. Namun tak lama kemudian, dia merasakan adanya suasana pertempuran di sini, jadi dia bergegas datang bersama anak buahnya. Siapakah yang mengira bahwa saya akan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan? Mereka baru berpisah sebentar, bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Tuan Ren, Anda datang di waktu yang tepat. Tolong bantu kami membunuh pencuri ini, kata Yun Tianchang gembira. Penatua Yun, apa yang terjadi? Tanya Ren Xingzu. Mereka membunuh pemimpin muda sekteku, membunuh putri pemimpin sekte Tao, dan sekarang mereka melukai pemimpin sekte Tao dan anak buahnya. Kata Yun Tian dengan penuh kebencian. Apa? Ren Xingzu terkejut dan menunjuk Xiao Chen dan 2 lainnya. Maksudmu mereka? Baru saja, ia melirik Xiao Chen dan 2 orang lainnya, entah sengaja atau tidak, dan bertanya-tanya bagaimana anak-anak muda ini bisa datang ke Kunlun, padahal mereka tampak begitu asing dan berpakaian aneh. Mereka sepertinya bukan orang Kunlun. Sekarang mendengar bahwa merekalah yang telah melukai serius ke-6 Master Jindan dan membunuh putri dari Master Muda Sekte Tianyuan dan Master Sekte Liu Yun, dia merasa luar biasa. Tuan, itu mereka. Seorang lelaki tua di belakang Ren Xingzu melangkah maju dan berbisik di telinga Ren Xingzu. Orang tua itu tidak lain adalah tetua Sekte Kunlun yang menerima Xiao Chen. Mereka memegang token senior Duanmu, bermalam di sekte, lalu pergi terburu-buru. Ren Xingzu berpikir. Dia pergi ke Sekte Kunlun khusus untuk mengatakan ada sesuatu yang ingin dicarinya, tetapi tidak melihatnya, jadi dia pergi terburu-buru setelah menginap semalam. Sekarang terungkap bahwa dia telah membunuh pemimpin muda Sekte Tianyuan dan putri pemimpin Tao. Bagaimanapun, ini mencurigakan. Apa hubunganmu dengan senior Duanmu? Ren Xingzu bertanya dengan hati-hati. Aku pernah bertemu denganmu saat aku masuk, kata Xiao Chen ringan. Hanya itu, tanya Ren Xingzu. Itu saja. Xiao Chen tetap tenang. Ren Xingzu menghela napas lega saat mendengar ini. Tao Tianxing, Han Zhengyang dan Yun Tianchang semuanya menghela napas lega. Selama tidak ada hubungannya dengan senior Duanmu, semuanya akan mudah. Lalu kenapa kau membunuh orang-orang di Kunlunku tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal? Nada bicara Ren Xingzu berubah sedikit dingin. Keempat sekte Kunlun mungkin memiliki beberapa perbedaan pendapat secara pribadi, tetapi mereka pasti bersatu ketika berhadapan dengan musuh eksternal. Kau tidak percaya penjelasanku, jadi kenapa repot-repot bertanya? Xiao Chen mencibir, tapi kau datang di waktu yang tepat. Aku sedang mencarimu. Oh. Ren Xingzu berkata dengan tenang, saya ingin bertanya, Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya? Xiao Chen berkata langsung, berikan aku artefak abadi, cermin berlapis 7 harta karun. Ekspresi Ren Xingzu tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Ia berteriak, beraninya kau memegang senjata ajaib. Ini bukan tentang terlibat, tapi tentang daur ulang. Kata Xiao Chen ringan. Merebutnya kembali. Ren Xingzu geram. Senjata abadi itu adalah harta paling berharga Sekte Kunlun kita. Apa hakmu untuk merebutnya kembali? Xiao Chen melirik Ren Xingzu dan berkata dengan tenang, awalnya aku sudah menyerah untuk mendapatkan kembali artefak abadi, tetapi semangat 4 Sekte Kunlun yang memiliki kebencian yang sama terhadap musuh memberiku sedikit penghiburan. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Keempat Sekte Kunlun juga tak luput dari intrik dan tipu daya. Mereka mengkhianati sekutu demi keuntungan dan membutakan hati nurani demi keinginan egois mereka sendiri. Aku lebih suka menggunakan senjata abadi itu sendiri daripada menyerahkannya kepadamu. Ketika mereka bekerja sama untuk memperkuat segel tersebut, orang-orang kuat dari 4 Sekte Kunlun bekerja sangat keras, yang mana menggerakkan simpati Xiao Chen dan dia memutuskan untuk membiarkan senjata ajaib tersebut tetap berada di Kunlun. Namun, dia hanya menyadari satu hal sekarang. Tao Xiaohui dan Nize bertunangan, jadi Nize sangat mempercayai Tao Xiaohui. Namun pada akhirnya, Tao Xiaohui justru bersekutu dengan Fang Peng dan pengikut Sekte Wu yang lainnya untuk membunuh Nize saat keempat guru Sekte Kunlun sedang memonsolidasikan segel.
Nize adalah tuan muda Sekte Tianyuan. Bagaimana mungkin dia merahasiakan hal sebesar itu? Bagaimana mungkin Tao Xiaohui dan Fang Peng, sekelompok anak muda, berani melakukan konspirasi seperti itu? Jelaslah bahwa Tao Tianxing dan Han Zhengyang adalah orang-orang yang memerintahkan mereka melakukan ini. Sekte Tianyuan sudah merosot. Akan mudah bagi Sekte Liu Yun dan Sekte Wuliang untuk bergabung dan mencaplok Sekte Tianyuan. Jadi, Xiao Chen berubah pikiran dan ingin mengambil kembali senjata ajaib itu. Sekte Kunlun tidak bersatu seperti yang terlihat, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang benar-benar dapat menggunakan kekuatan senjata abadi itu. Meninggalkan senjata ajaib di sini tidak diragukan lagi seperti melemparkan batu bata emas ke dalam toilet. Bajingan, kalau kau mau menyentuh senjata ajaib itu, kau harus melangkahi mayatku. Geram Ren Xingsu. Awalnya dia mengira Xiao Chen terlibat dengan senior duanmu, dan dia tidak akan gegabah melakukan apapun kepada Xiao Chen sebelum mengetahui kebenarannya. Tetapi jika Xiao Chen ingin mengambil senjata abadi, dia tidak akan pernah setuju. Senjata abadi, itu adalah simbol kekuatan Kunlun. Kunlun, dengan senjata ajaibnya, kebal terhadap semua musuh. Bahkan monster misterius dan tak dikenal dari dunia lain pun tak mampu menembus segel senjata ajaib tersebut. Sebaliknya, jika Kunlun kehilangan senjata ajaib itu, ia pasti akan musnah. Belum lagi Xiao Chen adalah seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya, bahkan jika senior duanmu datang untuk memintanya, dia tidak akan memberikannya. Kau pikir aku tidak berani? Xiao Chen menatap Ren Xingsu dan berkata, terlalu mudah untuk melangkahi mayatmu. Setiap kata yang dingin dan arogan menunjukkan keyakinan penuh. Ren Xingsu setidaknya adalah seorang kultivator jin dan tingkat menengah dan master terbaik kedua di Kunlun, tetapi pada saat ini dia ketakutan oleh aura Xiao Chen dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tuan Ren, apa yang dikatakannya benar. Jangan tertipu oleh penampilannya. Sejujurnya, kekuatannya berada di luar kemampuan kita berdua. Kita hanya bisa menggunakan senjata abadi untuk membunuhnya. Yun Tianchang mengingatkan dengan cepat. Ya, kalau kita pakai senjata ajaib itu, kita masih punya peluang menang. Tao Tianxing dan Han Zhengyang sama-sama menahan luka mereka dan berdiri, berteriak pada Ren Xingsu, Tuan Ren, tolong keluarkan senjata ajaib itu. Silakan keluarkan senjata ajaibmu dan bunuh pencuri ini. 4 jindan dari Sekte Liu Yun dan Sekte Wuliang juga berteriak. Ren Xingsu ragu sejenak, lalu mengambil keputusan dan berkata, baiklah, semuanya, bantu aku. Aku tidak bisa menggunakan senjata abadi itu sendirian. Bagaimana ramuan emas kecil bisa menggunakan kekuatan senjata abadi? Biasanya, ketika mereka menggunakan senjata abadi, mereka membutuhkan setidaknya 4 atau 5 kultivator tahap jindan untuk bertindak pada saat yang sama, dan ketika mengkonsolidasikan segel, mereka membutuhkan setidaknya 10 kultivator tahap jindan. Pada saat ini, untuk membunuh Xiao Chen, musuh asing yang kuat, para penguasa keempat sekte sekali lagi mengumpulkan kekuatan mereka dan mengirimkannya ke Ren Xingsu. Ren Xingsu hanya merasakan kekuatan dalam tubuhnya melonjak tak terbatas dan tak berujung. Penegakan hukum, prinsip-prinsip penekan surga, glasir berwarna 7 harta karun menerangi langit. Saat Haoran mengatakan ini, cahaya ilahi perlahan muncul dari tubuh Ren Xingsu, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang seperti matahari. Kekuatan senjata abadi itu langsung mengguncang seluruh Kunlun. Bab 562. Di dalam penginapan lorong rahasia, Duan Muqi yang sedang tidur, memperhatikan gerakan Kunlun yang tidak biasa, dan tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya berubah drastis. Inilah kekuatan senjata abadi. Bagaimana Ren Xingsu melakukannya? Dia lebih sensitif terhadap senjata abadi daripada orang lain. Saat itu, Raja Iblis memimpin pasukan puluhan ribu binatang iblis untuk menyerang Kunlun, namun ditumpas oleh Ratu Xuan yang sedang memegang senjata sakti. Adegan mengejutkan itu masih terbayang jelas dalam ingatanku. Meskipun pasukan monster dikalahkan saat itu, dampaknya terhadap Kunlun juga sangat besar. Seluruh lanskap hancur dan butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Oleh karena itu, senjata ajaib itu bagaikan pedang bermata dua. Jika digunakan dengan benar, secara alami dapat melindungi Kunlun, tetapi jika digunakan secara tidak tepat, juga dapat menghancurkan Kunlun. Pada saat itu, Ratu Xuan mempersembahkan senjata ajaib itu kepada Kunlun, bukan kepada Sekte Kunlun. Hanya karena Sekte Kunlun lebih bergengsi, senjata ajaib itu secara nominal diserahkan kepada Sekte Kunlun untuk diamankan. Dengan kata lain, senjata abadi adalah kekayaan umum dari 4 Sekte Kunlun. Disepakati di awal bahwa senjata abadi hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dan tidak boleh digunakan sembarangan. Selama puluhan tahun, senjata abadi itu hanya digunakan untuk mengkonsolidasikan segel dan tidak pernah digunakan untuk hal lain. Tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan dari senjata abadi itu jelas tidak dapat mengkonsolidasikan segelnya. Ren Xingsu menggunakannya untuk menyerang sesuatu. Memikirkan hal ini, Duan Muqi tidak dapat menahan diri lagi dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat itu,
Keluarga, istri, anak-anak, kerabat, dan teman-temannya semuanya terbunuh dalam pemberontakan monster. Dengan putus asa, ia bersembunyi di tempat terpencil ini sendirian dan bersumpah untuk tidak pernah keluar. Tetapi karena ini melibatkan senjata abadi dan krisis kelangsungan hidup Kunlun, dia tidak bisa berdiam diri saja meskipun itu berarti melanggar sumpahnya. Di dataran liar, 10 Master Jin dan Agung dari 4 Sekte Kunlun menyatukan senjata sakti mereka, berniat membunuh Xiao Chen dan 2 orang lainnya dalam satu serangan. Kekuatan senjata abadi itu tak tertandingi. Ye Yufei dan Xiao Yingsui mendongak, keduanya terkejut, dan depresi yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Senjata abadi, sesuai namanya, adalah senjata yang ditempa dan digunakan oleh makhluk abadi. Kekuatan makhluk abadi tak terkira, jadi bagaimana manusia fana bisa melawan mereka? Namun tak lama kemudian, mereka merasakan suasana damai menyelimuti mereka, meredakan depresi mereka dan membuat mereka merasa amat tenang. Diamlah, tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Xiao Chen, yang berdiri di depan mereka, dengan tenang. Ya, mereka berdua mengangguk bersama. Bagaimana kamu bisa tetap tenang? Ren Xingzu terus mencibir. Lagi pula, dia masih muda. Meskipun kultivasinya tidak lemah, pengalamannya masih minim. Di hadapan senjata abadi, belum lagi ramuan emas, bahkan para kultivator jiwa baru lahir yang legendaris pun tidak berani menganggapnya enteng. Kamu akan belajar banyak. Begitu dia selesai berbicara, Ren Xingzu mengaktifkan artefak abadi cermin berkilau 7 harta karun. Kekuatan abadi tertinggi melonjak, dan langit cerah tiba-tiba tertutup awan gelap dan guntur bergemuruh. Suasana muram dan muram membuat para murid Sekte Liu Yun dan Sekte Wu Liang di sekitarnya kesulitan bernapas. Mereka tampak ketakutan dan jatuh ke tanah, tak berdaya. Kekuatan senjata abadi itu terlalu dalam dan tak terduga bagi para murid yang berada dalam tahap pemurnian Qi dan pembentukan fondasi. Membunuh. Setelah mengumpulkan cukup kekuatan, Ren Xingzu tiba-tiba berteriak. Memanggil. Cermin berlapis 7 harta karun itu menembakkan seberkas cahaya penghancur, melesat lurus ke arah Xiao Chen, berniat menghabisinya dalam satu gerakan. Namun, Xiao Chen tampak tenang saat dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Tuhan tidak adil. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul, luas dan tak terbatas. Sinar cahaya yang merusak menghantam lubang hitam itu dan lenyap tanpa jejak, bagaikan batu yang tenggelam ke laut, tanpa riak sedikitpun. Apa? Mustahil. Apa itu? Kekuatan senjata abadi telah ditelan. Para master dari 4 Sekte Kunlun semuanya ngeri, tidak percaya, dan bahkan lebih tidak dapat menerima. Itulah kekuatan senjata ajaib, tapi langsung hancur hanya dengan satu tangan. Sungguh luar biasa. Apa sebenarnya lubang hitam itu? Jika kamu mempelajari jurus itu, bukankah kamu akan menjadi tak terkalahkan? Hanya itu saja. Xiao Chen mengangkat tangannya untuk melarutkan lubang hitam, dan menatap acuh tak acuh ke arah Ren Xingzu, Han Zhengyang, Tao Tianxing dan lainnya. Seolah memahami keraguan mereka, Xiao Chen melanjutkan, Kaisar Tian Wudao hanyalah kemampuan istimewa. Tidak ada yang namanya tak terkalahkan sepenuhnya. Tidak ada yang namanya tak terkalahkan sepenuhnya di dunia ini. Dengan kata lain, kemampuan Huang Tian Wudao untuk menahan serangan ada batasnya. Sampai sekarang, ia tidak akan mampu menahan serangan dari senjata abadi yang utuh. Sayangnya, senjata abadi itu telah dibayangi di tangan kalian. Kalian bersepuluh bahkan tidak bisa melepaskan 1/10 pun kekuatannya. Kalau begitu, orang luar sepertimu tidak perlu menyalahkan siapapun. Kata Ren Xingzu, menekan rasa takutnya terhadap Xiao Chen. Orang luar. Mendengar ini, Xiao Chen tiba-tiba melompat dan terbang tinggi ke langit. Semua orang di Kunlun menyadari apa yang akan dilakukan Xiao Chen, tetapi sudah terlambat untuk mengambil kembali senjata ajaib itu. Sudah waktunya mengembalikannya ke pemilik aslinya. Dengan kata dingin, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam cermin berkilau 7 harta di tangannya. Bagaimana mungkin menyentuh senjata abadi dengan tangan kosong? Senjata abadi itu memiliki roh, sangat arogan, dan tidak mengizinkan manusia fana untuk menyentuhnya. Beraninya dia. Ketika Sekte Kunlun menggunakan artefak abadi, mereka selalu mengandalkan kekuatan spiritual dan mengaktifkannya dengan teknik yang diajarkan oleh Permaisuri Xuan. Mereka tidak pernah berani mengambilnya langsung dengan tangan mereka. Pertama-tama, itu tidak menghormati senjata abadi. Kedua, senjata abadi akan menolaknya. Saat itu, Permaisuri Xuan secara khusus mengatakan bahwa ketika dia masih muda dan bodoh, dia telah menyentuh senjata abadi dengan tangannya, dan akhirnya terluka oleh kekuatan senjata abadi tersebut. Jika Ratu Xuan seperti ini, bagaimana dengan yang lain? Akan tetapi, pada saat ini, tindakan mengejutkan Xiao Chen bertentangan dengan kognisi mereka. Ledakan, mendesis. Angin menderu, guntur dan kilat menyambar, dan langit serta bumi bergemuruh. Setelah mendapatkan senjata abadi, aura Xiao Chen berubah total. Seperti manusia, seperti abadi. Seperti dewa, seperti iblis.
Namun bertentangan dengan harapan semua orang di Kunlun, senjata abadi itu tidak hanya tidak menolak Xiao Chen, tetapi malah menjadi gelisah dan menari seperti anak kecil, seolah-olah telah menunggu tuannya yang telah lama ditunggu. Senjata abadi. Mengenali tuannya. Semua orang tidak tahu ekspresi apa yang harus dibuat. Siapakah pemuda misterius ini? Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa tinggi, ia juga tampaknya mampu mengendalikan senjata ajaib. Mungkinkah pemahamannya tentang artefak abadi bahkan lebih dalam daripada Ratu Xuan? Semuanya, sadarlah. Kita tidak boleh membiarkan senjata ajaib ini jatuh ke tangan orang lain. Ren Xingzu tiba-tiba berteriak keras, nadanya penuh kecemasan dan kemarahan. Dia tidak peduli siapa Xiao Chen, selama dia mencoba mengambil senjata ajaibnya, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Han Zhengyang, Tao Tianxing, Yun Tianchang dan yang lainnya bereaksi dan menyadari apa artinya jika senjata ajaib jatuh ke tangan orang yang tidak diketahui asal-usulnya, jadi mereka semua menjadi gugup. Semuanya, gunakan teknik yang diajarkan Xuan Hou untuk memanggil kembali senjata abadi. 10 ramuan emas melakukan gerakan yang sama dan melakukan sihir yang sama pada saat yang sama, mencoba mengambil kembali senjata abadi dari Xiao Chen. Namun, keajaiban yang selalu berhasil, kali ini gagal. Senjata abadi tidak menanggapi panggilan mereka. Tahukah kau kenapa disebut cermin berkilau 7 harta karun? Tanya Xiao Chen merendahkan, mengabaikan kerumunan Kunlun. Sebenarnya, nama aslinya hanyalah cermin berkilau. Itu adalah artefak abadi biasa tingkat rendah. Kemudian, aku memodifikasinya, memberinya 6 kemampuan transformasi, makanya dinamakan 7 harta karun. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat Xiao Chen membentangkan telapak tangannya, dan cermin berlapis 7 harta mengalami perubahan yang luar biasa, dari bentuk cermin menjadi tombak perak yang luar biasa kuat. Perubahan pertama, tombak Plutosura. Bab 563. Sosok yang angkuh itu, yang memegang tombak sura yang ditempa dari neraka, bagaikan dewa perang yang memandang ke segala zaman, dengan postur yang tak tertandingi. Orang-orang Kunlun yang hendak menyerbu maju untuk merebut senjata ajaib itu tertegun sejenak, menatap sosok di langit dalam keadaan linglung. Senjata ajaib itu jelas-jelas cermin, tetapi berubah menjadi tombak. Ini sungguh menakjubkan. Dan menurut Xiao Chen, ini baru transformasi pertama dari senjata abadi. Ada 5 transformasi lainnya, 5 bentuk berbeda. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia benar-benar pemilik senjata abadi itu? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang di Kunlun gemetar dalam hati mereka. Pemilik senjata abadi haruslah seorang yang abadi. Tetapi apakah makhluk abadi benar-benar ada di dunia ini? Terbang ke surga di siang bolong dan naik ke surga selalu menjadi khayalan indah orang-orang, yang digunakan sebagai motivasi bagi para petapa untuk berlatih dengan tekun dan tak kenal lelah. Faktanya, tidak seorang pun pernah melihat atau mendengar seseorang yang benar-benar dapat menempuh jalan keabadian. Jangan tertipu olehnya, ini pasti tipuan. Ren Xingzu kembali memprovokasi semua orang. Meskipun Xiao Chen memegang tombak Plutosura dengan sangat tinggi dan perkasa serta tidak dapat diganggu-gugat, dia tidak bersedia menyerahkan senjata abadi itu apapun yang terjadi. Benda itu miliknya, tidak seorang pun dapat mengambilnya. Ya, itu pasti tipuan. Han Zhengyang dan Tao Tianxing pun bersuara bergantian, tegas dan penuh tekad untuk menstabilkan moral tim. Xiao Chen dan 2 orang lainnya menyaksikan Fang Peng dan Tao Xiaohui mengepung Nize. Jika ini terbongkar, itu akan menjadi masalah serius. Semuanya, bersatulah dan gabungkan kekuatan kita untuk merebut kembali senjata abadi. Di bawah dorongan Ren Xingzu, Tao Tianxing dan Han Zhengyang, orang-orang Kunlun berkumpul lagi, berniat untuk melawan Xiao Chen. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin, dan sesosok yang telah lama hilang dari masyarakat Kunlun muncul dan menghalangi jalan mereka. Duanmu senior. Begitu melihat pendatang baru itu, Ren Xingzu dan 2 orang lainnya terkejut pada awalnya, lalu berseru gembira, "Senior Duanmu, Anda datang tepat waktu. Ada apa? Siapa yang menyuruhmu menggunakan senjata ajaib itu tanpa izin?" Tanya Duanmu Qi. "Senior Duanmu, kita tidak berdaya. Pria ini menindas yang lemah dan membunuh putriku serta tuan muda sekte Tianyuan, Nize. Dia membenci Kunlun kita dan bahkan mencuri senjata ajaib," kata Tao Tianxing. Hati Duanmu Qi mencelos saat mendengar bahwa Xiao Chen telah membunuh Tao Xiaohui dan Nize. Mendengar Xiao Chen merebut senjata abadi itu, raut wajahnya berubah drastis. Ia menoleh ke arah Xiao Chen, lalu menatap tombak sura Pluto di tangan Xiao Chen. Senjata itu. Senior, senjata itu ternyata adalah senjata ajaib. Sepertinya dia bisa mengendalikan senjata ajaib itu sepenuhnya dan memahami prinsip-prinsip transformasinya. Yun Tianchang sedikit lebih tenang saat ini. Jika Xiao Chen datang untuk senjata abadi, dia tidak perlu membunuh Nize. Meskipun Nize memiliki bakat yang bagus, dibandingkan dengan Xiao Chen, dia seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang. Kecuali Xiao Chen adalah seorang pembunuh,
atau Nize telah menyinggung Xiao Chen, tidak ada alasan bagi Xiao Chen untuk membunuh Nize. Bisakah senjata abadi mengubah bentuknya? Duan Muqi juga sangat terkejut saat mengetahui kebenarannya. Dia yakin bahkan Ratu Xuan tidak tahu bahwa senjata abadi itu dapat berubah. Siapa identitas pemuda misterius dari dunia luar ini? Kamu. Apa hubunganmu dengan Ratu Xuan? Duan Muqi teringat bahwa Xiao Chen secara khusus bertanya tentang Ratu Xuan dan tampak sangat peduli dengan urusannya. Dia tidak curiga apapun saat itu, tetapi sekarang dia yakin bahwa Xiao Chen pasti memiliki hubungan dengan Ratu Xuan. Bagaimana menurutmu? Kata Xiao Chen ringan. Apapun hubunganmu dengan Ratu Xuan, kau harus mengembalikan senjata ajaib itu hari ini. Ren Xingzu masih berteriak tanpa menyerah. Mendengar ini, mata Xiao Chen menjadi gelap. Ia menatap Ren Xingzu dan berkata, jika kau bisa menahan tembakanku dan tetap berdiri, aku akan memberimu senjata ajaib itu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen memegang tombak Pluto Sura di tangannya, memancarkan kekuatan kematian dan kejahatan neraka yang tak terlukiskan. Kejahatan sepanjang masa. Tombak Pluto Asura terayun membentuk lingkaran, dan gaya kejahatan tertinggi tiba-tiba muncul di dunia. Wow! Cahaya jahat berbentuk setengah busur menyapu, dan seluruh Kunlun tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini. Tiba-tiba, langit dan bumi terpisah menjadi dua bagian, berjarak 3.000 kaki, dan 9 lapisan cahaya di alam semesta padam. Langit runtuh dan bumi runtuh, dan aturan pun hancur. Di pintu masuk Kunlun, formasi penyegelan hancur dengan keras, dan cahaya jahat menyerbu dunia luar. Gemuruh. China, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris. Cahaya jahat itu menyapu bersih, dan seluruh bumi terguncang. Apa yang terjadi dalam cuaca seperti ini dan dengan guncangan seperti ini? Kerumunan orang panik. Apakah ini gempa bumi? Segera hubungi Biro Gempa Bumi untuk mengetahui lokasi episentrumnya dan mengambil tindakan pencegahan. Kata seorang pejabat senior Tiongkok dengan serius. Ya ampun, ini pasti karena Tuhan sedang marah dan ingin menghukum kita. Kata seorang warga negara asing sambil menutupi kepalanya dengan tangan di jalanan Paris, AS. Sungguh kekuatan jahat yang mengerikan. Mungkinkah dewa jahat itu telah bangkit? Dari keluarga seni bela diri Jepang, seorang ahli bela diri yang menyendiri dan tak tertandingi melompat ke atap dengan ekspresi serius. Sialan, kekuatan jahat ini mungkin lebih kuat daripada saat aku berada di puncak kekuatanku. Ada apa ini? Di sebuah pulau terpencil, dewa jahat yang dikalahkan di masa lalu hidup menyendiri di sini. Merasakan kekuatan jahat yang mengerikan ini, ia merasa gelisah dan marah di dalam hatinya. Vatikan mempercayai Paus Fraser untuk memimpin keempat ksatria yang diberkati itu terbang keluar, menatap langit dengan ngeri. Para senior, bisakah kalian merasakan dari mana datangnya kekuatan jahat ini? Mengapa begitu kuat? Sepertinya begitu. Mereka berempat saling berpandangan, seolah merasakan sesuatu, tetapi mereka tidak berani menarik kesimpulan apapun. Timur. Hebron, tangan kanan Tuhan, muncul dan berkata dengan sungguh-sungguh, lebih tepatnya, mungkin dari Tiongkok. Cina. Faisa dan keempat ksatria yang diberkati semuanya tercengang. Bukankah Cina adalah kerajaan Kaisar Naga? Mungkinkah kekuatan jahat ini disebabkan oleh Kaisar Naga? Pasti dia. Tak ada orang lain yang bisa melakukan ini selain dia. Faisa bergumam dalam hati. Apakah Kaisar Naga anggota sekte jahat? Aku belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan jahat. Seorang kesatria yang diberkati bertanya dengan ragu. Aku sudah melihatnya. Kata Faisa. Itu bukan hanya kekuatan jahat. Dulu di Pulau Tujuh Pembunuhan, dia menggunakan 3 kekuatan berbeda, Buddha Iblis Jahat. Lagi pula, bukankah Xiao Yingsui di sampingnya sedang berlatih teknik jahat? Jadi dialah yang sebenarnya menyebabkan kekacauan ini. Sulit membayangkan betapa hebatnya pencapaian kultivasinya. Untungnya, dia tidak lagi memusuhi gereja kita. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghancurkan 10 gereja. Ini seharusnya dikaitkan dengan Paus. Paus berhubungan baik dengan Kaisar Naga, itulah sebabnya Kaisar Naga tidak mempersulit gereja kita. Ya, Paus benar-benar bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Menghadapi pujian dari seniornya, Faisa hanya tersenyum getir dalam hatinya. Dia pernah menjadi tawanan Xiao Chen, tetapi dia lebih beruntung. Dia tidak berani berharap Xiao Chen akan memperlakukannya sebagai teman, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia dan Xiao Chen secara bertahap berubah dari musuh menjadi kawan di kubu yang sama dan berjuang berdampingan, dia merasakan banyak hal di hatinya. Setelah beberapa tahun, ini mungkin kenangannya yang paling berkesan. Bab 564. Hanya daya sisa yang lepas ke dunia luar, sehingga getarannya serupa dengan gempa bumi kecil dan tidak menimbulkan banyak kerusakan. Dan di Kunlun, langit dan bumi benar-benar runtuh. Dengan ayunan ini, Xiao Chen hampir membelah seluruh lanskap Kunlun menjadi 2. Sepertinya agak berlebihan. Xiao Chen menatap tombak Pluto Sura di tangannya, merasa sedih.
Tidak seperti benda-benda lain yang diberikan kepada Yu Xiaomen, senjata abadi ini adalah senjata yang benar-benar pernah digunakannya. Saat itu, dia belum naik tahta menjadi kaisar abadi, dan dalam waktu yang lama dia menggunakan senjata abadi ini untuk melawan musuh. Namun, seiring kultivasinya terus meningkat dan mencapai ranah Raja Abadi, Kaisar Abadi, dan Raja Abadi, ia memiliki semakin banyak senjata di tangannya, termasuk senjata kerajaan, senjata kekaisaran, dan senjata kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ia tidak lagi membutuhkan senjata abadi, dan perlahan-lahan melupakannya. Saat memulihkan diri di Sekte Yuxiao, ia tak sengaja menemukan senjata ajaib ini. Mengenang masa-masa mereka berjuang berdampingan, ia merasa senjata itu tak seharusnya dikubur, jadi ia menyumbangkannya ke Sekte Yuxiao. Pikirannya saat itu adalah bahwa senjata abadi itu hanya akan menjadi barang yang tidak berguna di tangannya, tetapi di Yuxiaomen, senjata itu dapat memainkan peran terbesarnya dan menerima pemujaan dan rasa hormat tertinggi. Kini, senjata abadi itu dan dia bertemu lagi, dan dia benar-benar merasakan sedikit keluhan dari senjata abadi itu, seakan-akan senjata itu menyalahkannya karena meninggalkannya. Oleh karena itu, kekuatan yang dilepaskan oleh gerakan tadi benar-benar melampaui harapan Xiao Chen. Lagi pula, dia hanya ingin mencoba senjata ajaib itu dan langsung mengintimidasi orang-orang Kunlun yang punya motif tersembunyi. Dia tidak pernah berpikir untuk menyebabkan runtuhnya Kunlun. Terkadang, kita harus percaya pada takdir. Kita akhirnya punya kesempatan untuk bertarung berdampingan lagi, kata Xiao Chen sambil mengelus tombak Sura Pluto. Tombak Pluto Sura bergetar dengan suara mendengung, seolah menanggapi Xiao Chen dan mengekspresikan kegembiraannya. Baiklah, mari kita selesaikan beberapa masalah sepele dulu. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Chen perlahan mendarat di tanah, menatap orang-orang Kunlun yang telah ketakutan oleh kekuatan senjata abadi dan roboh di tanah, dan berkata dengan ringan. Senjata abadi ini awalnya milikku. Aku akan mengambilnya hari ini. Apakah kau keberatan? Di tempat kejadian, semua orang gemetar dan terjadi keheningan total. Siapa yang berani keberatan? Belum lagi Xiao Chen adalah pemilik senjata abadi, bahkan jika Xiao Chen hanyalah seorang perampok yang merampok senjata abadi, dengan kekuatan mengerikan yang baru saja ditunjukkan Xiao Chen, siapa yang dapat mengambil kembali senjata abadi itu darinya? Jadi mereka yang tidak ingin mati hanya bisa merangkak di tanah dengan patuh dan tidak berani bersuara. Bahkan Ren Xingzu, yang terobsesi dengan senjata ajaib, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun saat ini. Lebih baik kau tidak keberatan, agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut, kata Xiao Chen, lalu mengubah tombak Pluto Sura ke dalam ruang batinnya. Meskipun ruang dalam yang diambil dari Blake memiliki beberapa masalah, masih aman digunakan untuk menyimpan barang dalam waktu singkat. Terlebih lagi, senjata abadi itu telah mengenali tuannya lagi, dan dia dapat memanggilnya kapan saja. Tunggu. Duan Muqi tiba-tiba berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Xiao Chen. Setelah sekian lama, ia memberanikan diri untuk berkata, senjata abadi adalah kunci untuk menjaga segel jalan menuju dunia lain. Jika kau mengambil senjata abadi itu, Kunlun cepat atau lambat akan hancur. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Chen sangat menakutkan saat ini, demi masa depan Kunlun, dia harus angkat bicara. Setelah menanggung rasa sakit kehilangan kerabat dan teman, ia memahami kengerian pemberontakan monster lebih dari siapapun. Ia tidak bisa membiarkan penduduk Kunlun jatuh ke dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan seperti itu lagi. Setelah mendengar ini, Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, seberapa sering Anda mengkonsolidasikan segel? Memang ada motif egois dalam mengambil kembali senjata abadi itu, jadi Xiao Chen merasa bahwa dia bisa memberikan kompensasi kepada Kunlun sesuai kemampuannya. Lagi pula, selain 4 sekte Kunlun, Kunlun juga memiliki beberapa penduduk asli biasa, dengan populasi hampir 100.000 orang, yang sebagian besarnya tidak bersalah. Setiap 3 tahun sekali, jawab Duan Muqi. Masih pagi, jangan khawatir, aku akan menemukan solusi yang tepat, kata Xiao Chen ringan. Baiklah, aku percaya padamu. Duan Muqi mengangguk. Dia yakin Xiao Chen tidak membodohinya karena memang tidak perlu. Jika Xiao Chen mau, dia bisa membunuh semua orang yang hadir dengan lambaian senjata ajaibnya. Apakah perlu penjelasan atau kebohongan tambahan? Apakah ada yang lain? Tanya Xiao Chen. Duan Muqi menggelengkan kepalanya dan mendesah tanpa alasan. Namun pada saat ini, Yun Tianchang tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Yun punya pertanyaan. Silakan, kata Xiao Chen ringan. Tuan muda, Anda bukan orang biasa. Mengapa Anda mencoba mencari masalah dengan Tuan muda sekte saya? Kata Yun Tianchang, tentu saja, jika Tuan muda sekte yang menentang Anda lebih dulu, maka dialah yang bertanggung jawab. Saya menanyakan pertanyaan ini hanya untuk mendapatkan penjelasan. Xiao Chen melirik Yun Tianchang tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, Ye Yufei melangkah maju dan berkata, Senior, aku sudah bilang sebelumnya bahwa bukan kami yang membunuh Tuan muda sektemu, melainkan mereka.
Ye Yufei berkata demikian sambil menunjuk ke arah Fang Peng dan murid-murid Sekte Wuliang, Sekte Liu Yun dan lainnya yang terjatuh ke tanah. Apa? Apakah ini benar? Yun Tianchang sangat marah. Jika sebelumnya, dia tentu tidak akan mempercayai kata-kata Ye Yufei. Tetapi sekarang, dia tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Fang Peng, jelaskan padaku dengan jelas. Yun Tianchang sangat marah, dan kekuatan ramuan emas membuat Fang Peng yang sudah ketakutan, semakin gelisah. Yun, Tetua Yun, ini bukan urusanku, ini benar-benar bukan urusanku. Fang Peng tampak ketakutan dan melambaikan tangannya berulang kali. Bajingan, kau masih tidak mengakui kesalahanmu. Yun Tianchang berjalan menuju Fang Peng selangkah demi selangkah dengan niat membunuh. Penatua Yun, jangan. Kataku, itu adalah Master Sekte dan Master Sekte Tao yang memerintahkannya. Mereka memintaku dan suster muda Tao untuk bergabung dan membunuh Nize sementara kau pergi ke utara jauh untuk mengamankan segel. Mereka ingin dia memberitahu mereka lokasi dan kunci harta karun Sekte Tianyuan. Dalam ketakutan, Fang Peng mengungkapkan seluruh kebenarannya. Kebenaran ini tidak diragukan lagi mengejutkan Yun Tianchang, Ren Xingzu dan Duan Muqi. Han Zhengyang, Tao Tianxing, kamu. Mata Yun Tianchang hampir meledak. Ayo pergi. Han Zhengyang dan Tao Tianxing saling berpandangan, lalu tiba-tiba berdiri bersamaan, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke kejauhan. Saat Yun Tianchang menanyai Xiao Chen, keduanya jelas tahu bahwa konspirasi itu akan terbongkar, jadi mereka sudah bersiap untuk melarikan diri. Yang lainnya hanya bereaksi dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengejar. Adapun Xiao Chen, dia tidak berniat mengambil tindakan. Lagi pula, ini adalah perseteruan antara 4 sekte Kunlun dan tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, Han Zhengyang dan Tao Tianxing tidak dapat melarikan diri dari Kunlun. Menghadapi pengejaran Duan Muqi, Ren Xingzu, dan Yun Tianchang, cepat atau lambat mereka akan terbunuh. Sialan, Tao Tianxing, sekalipun kau lolos sampai ke ujung bumi, aku akan mencabik-cabikmu. Teriak Yun Tianchang ke langit, dipenuhi duka dan amarah. Dia sendiri yang memimpin pengaturan pernikahan antara Nize dan Tao Xiaohui. Niat awalnya adalah untuk bersatu dengan Sekte Liu Yun, memperkuat Sekte Tianyuan, dan sekaligus mengkonsolidasikan posisi Nize. Tanpa diduga, itu melukai Nize. Penatua Yun, Nize sebenarnya tidak mati, tapi dia cacat. Kata Fang Peng lemah. Ah! Di mana itu? Tanya Yun Tianchang cepat-cepat. Di sebuah gua di barat laut. Bawa aku ke sana segera. Raung Yun Tianchang. Ya. Xiao Chen tidak peduli dengan Nize. Ia ingin segera pergi, tetapi setelah memikirkannya, ia kembali dan bertanya kepada Duan Muqi, apakah ada tempat di Kunlun dengan energi spiritual berlimpah yang cocok untuk berkultivasi. Bab 565. Anda sedang mencari tempat untuk berlatih. Duan Muqi sedikit tertegun, berpikir dalam hati, kultivasimu telah mencapai tingkat yang luar biasa, apakah kamu masih perlu berlatih? Namun tak lama kemudian, dia melihat Ye Yufei dan Xiao Yingsui di belakang Xiao Chen. Saya kira itu untuk membimbing mereka dalam praktik. Ren Xingzu, bukankah Sekte Kunlunmu punya tanah suci? Duan Muqi menatap Ren Xingzu dan berkata. Mendengar ini, Ren Xingzu tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada cemas yang mendalam, ya, jika Anda, senior, sedang mencari tempat untuk berkultivasi, tanah suci Sekte Kunlun kami jelas merupakan pilihan terbaik. Ren Xingzu benar-benar panik karena dia tidak menyadari betapa luasnya langit dan bumi dan telah menyinggung Xiao Chen demi senjata ajaib itu. Jika Xiao Chen hanyalah seorang master tak tertandingi yang sedikit lebih kuat darinya, ia tak perlu takut. Bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh Sekte Kunlun, bahkan jika hanya ada secercah harapan, ia akan mengambil kembali senjata ajaib itu. Namun, setelah melihat ayunan Xiao Chen yang hampir membelah seluruh Kunlun menjadi dua, dia menjadi benar-benar ketakutan. Xiao Chen bukan lagi sekadar konsep yang kuat, ia berdiri pada ketinggian yang tidak dapat ia pahami. Saya khawatir bahkan pendiri Sekte Kunlun yang berada di tahap jiwa baru lahir tidak sebanding dengan Xiao Chen. Menghadapi orang seperti itu yang bisa menghancurkan Kunlun hanya dengan pikirannya, Ren Xingzu tidak berani lagi mempunyai pikiran jahat. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah bagaimana menebus kesalahan dan membantu Xiao Chen sedikit tenang. Jelas, solusi terbaik adalah membiarkan Xiao Chen pergi ke tanah suci Sekte Kunlun untuk berlatih. Xiao Chen menggunakan sumber daya Sekte Kunlun, jadi dia seharusnya tidak menyimpan dendam terhadap Sekte Kunlun. Oh, Sekte Kunlunmu benar-benar punya tempat seperti itu. Bawa aku melihatnya. Xiao Chen dapat menebak apa yang dipikirkan Ren Xingzu, tetapi dia bukan tipe orang yang peduli dengan masalah sepele. Agar adil, jika ada orang yang merebut sesuatu darinya, dia akan semarah Ren Xingzu. Ya, senior, silakan ikuti saya. Kata Ren Xingzu, terbang dan memimpin jalan.
Wilayah Kunlun mungkin lebih besar daripada provinsi di luarnya, tetapi jumlah penduduknya kurang dari 100.000 orang. Sebagai sekte nomor satu di Kunlun, orang dapat membayangkan betapa luas wilayah yang ditempatinya. Dapat dikatakan bahwa wilayah dalam radius hampir 1.000 mil termasuk dalam lingkup sekte Kunlun. Tanah suci yang disebutkan Ren Xingzu tidak berada di sekte Kunlun, tetapi ratusan mil jauhnya. Akan tetapi, hanya dibutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 jam bagi seorang kultivator tahap Jindan untuk tiba dengan terbang. Senior, di sini. Ren Xingzu menunjuk ke sebuah ngarai besar di bawah, dikelilingi oleh pegunungan dan pepohonan hijau yang indah. Energi spiritual di tempat ini memang sangat kaya. Xiao Chen lebih sensitif terhadap energi spiritual daripada orang lain. Kunlun sudah memiliki energi spiritual yang lebih kaya daripada dunia luar, dan tempat ini beberapa kali lebih kaya daripada bagian Kunlun lainnya. Yang lebih penting, ini hanyalah pinggiran surga ini. Saya percaya energi spiritual di dalamnya akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Pada saat ini, dua sosok terbang dari ngarai dan muncul di hadapan Ren Xingzu. Mereka membungkuk dan berkata, "Salam, Master Sekte. Baiklah, senior ini akan mengasingkan diri di Tanah Suci. Selama waktu ini, kau tidak perlu tinggal di sini. Kembalilah ke sekte bersamaku." Saya harus mengatakan bahwa Ren Xingzu sangat teliti. Dia tahu bahwa orang seperti Xiao Chen sedang menyendiri di sini dan pastinya tidak ingin diganggu, jadi dia menarik para penjaga ke sini. "Senior, ada beberapa mekanisme kasar dan lorong rahasia di dalam, perhatikan saja." Ren Xingzu mengingatkan. "Baiklah, kalian kembali saja." Saat Xiao Chen berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya bersama Ye Yufei dan Xiao Yingsui dan jatuh ke ngarai. "Tuan, siapa mereka? Mengapa kita begitu sopan kepada mereka dan bahkan meminjamkan mereka tanah suci?" Kedua penjaga panggung Jindan masih bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tanah yang diberkati ini adalah salah satu sumber daya penting Sekte Kunlun. Alasan mengapa Sekte Kunlun memiliki lebih banyak Master Jindan daripada ketiga sekte lainnya jika digabungkan adalah karena tanah yang berharga ini. Namun, sumber daya alam apapun akan menyebabkan kerusakan jika digunakan secara berlebihan, sehingga Sekte Kunlun memiliki peraturan yang ketat. Hanya para tetua inti dan murid inti Sekte Kunlun yang memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Suci, dan mereka harus memilih waktu yang tepat, dengan interval waktu setiap periode lebih dari 3 bulan. Sedangkan orang luar sama sekali tidak diperkenankan masuk. Sekte Kunlun mengirim 2 tokoh kuat Jindan untuk menjaga tempat ini, yang menunjukkan betapa mereka menghargai tempat ini. "Apakah kamu merasakan gempa 2 jam yang lalu?" tanya Ren Xingzu. "Tentu saja aku merasakannya," kata seseorang dengan rasa takut yang masih tersisa. "Itu sama sekali bukan gempa bumi. Rasanya seperti sesuatu yang mengerikan merangkak keluar dari neraka. Bahkan di sini pun kita diselimuti oleh kekuatan jahat yang sangat besar. Lebih dari itu." Orang lain menunjuk ke bawah ngarai dan berkata, "Lihat di tengahnya, ada retakan yang jelas." Retakan itu disebabkan oleh keributan tadi. Seolah-olah seluruh pegunungan Kunlun terbelah oleh sesuatu. Keduanya saling berpandangan lagi dan bertanya, "Guru, apa yang baru saja terjadi?" Ren Xingzu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pemuda itu berhasil. Dia menggunakan senjata abadi dan mengayunkannya dengan ringan, hampir memutuskan urat bumi Kunlun." "Apa?" Itu membuat pupil mata mengecil dan memperlihatkan ekspresi yang luar biasa. "Hal semacam ini terlalu sensasional. Jadi, kau seharusnya mengerti kenapa aku membawanya ke sini, kan?" Ren Xingzu mendesah. "Kembalilah bersamaku. Ada beberapa masalah dengan Sekte Liu Yun, Sekte Wuliang, dan Sekte Tianyuan, dan kita perlu mengendalikan situasi ini. Kita juga perlu menemukan cara untuk memperbaiki lanskap Kunlun yang rusak." Di dasar ngarai, terdapat air terjun alami yang tampak seperti bima sakti yang jatuh dari langit. Air terjun ini sungguh megah dan menakjubkan, serta penuh energi spiritual. Surga itu terletak di dalam patahan di tengah air terjun, yang agak mirip dengan gua tirai air di Gunung Bunga Buah dalam mitologi Tiongkok. Xiao Chen menggendong Ye Yufei dan Xiao Yingsui, menerobos lapisan rintangan, dan bergegas menuju tanah yang diberkati. Konsentrasi energi spiritual ini hampir sebanding dengan yang ada di dunia kultivasi. Ini jelas bukan hal biasa. Xiao Chen berpikir. Meskipun energi spiritual Kunlun lebih kental daripada dunia luar, namun tetap saja tampak tipis dan tidak dapat dibandingkan dengan dunia kultivasi. Mengapa energi spiritual begitu menakjubkan di tempat ini saja? Dengan pikirannya, Xiao Chen melambaikan tangannya dan menggunakan teknik menangkap jiwa. Dalam sekejap, energi spiritual di tanah yang diberkati berkumpul dengan liar ke arah telapak tangan Xiao Chen, dan lintasan aliran energi spiritual ditampilkan dengan jelas. Bawah tanah. Xiao Chen memperhatikan bahwa begitu energi spiritual di dalam gua menipis, sejumlah besar energi spiritual akan segera keluar dari tanah untuk mengisi kembali energi spiritual yang langka itu. Menggoda. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi pada Ye Yufei.
Rubah kecil seputih salju itu menjulurkan kepalanya, awalnya menggosok matanya dengan bingung, lalu segera menunjukkan ekspresi gembira. Suara mendesing. Ia melaju sangat cepat dan berlari dalam sekejap, bergegas menuju surga. Xiao Chen, Xiao Bai. Ye Yufei ketakutan. Rubah kecil itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Xiao Chen menghiburnya, tidak apa-apa. Ia secara alami peka terhadap energi spiritual. Wajar saja ia senang menemukan tempat sebaik ini. Ia tidak akan lari terlalu jauh. Kita hanya perlu mengikutinya. Bab 566. Xiao Chen dan dua orang lainnya mengikuti rubah kecil itu sampai ke dalam. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, rubah kecil itu ditemukan berputar-putar di tengah gua, seakan-akan ingin berbaring di tanah, tetapi cakarnya yang manja tidak dapat menariknya dari tanah yang keras, sehingga ia berputar-putar dalam lingkaran karena panik. Melihat Xiao Chen datang, rubah kecil itu langsung tampak kasihan dan mengeluarkan suara seolah meminta pertolongan Xiao Chen. Apakah itu di pusat bumi? Xiao Chen berpikir. Rubah kecil itu bahkan lebih peka terhadap energi spiritual dan sumber spiritual daripada dirinya, dan pasti tidak akan membuat penilaian yang salah. Pasti ada sumber spiritual yang sangat menakjubkan di bawah pusat bumi, yang juga merupakan sumber energi spiritual yang kaya di sini. Tunggu sebentar. Xiao Chen berteriak pada rubah kecil itu, tidak peduli apakah ia bisa mengerti atau tidak, dan mulai mengamati sekeliling gua. Kemudian ia mengeluarkan beberapa batu yang telah dikumpulkannya dan menempatkannya pada posisi yang tepat di sekitar area tersebut untuk membangun rangka ruang. Xiao Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Ye Yufei penasaran. Buat saja formasi tertutup sederhana. Jawab Xiao Chen. Hanya dengan melempar beberapa batu dapat membentuk formasi. Ye Yufei terkejut. Tentu saja, mungkin tampak seperti melempar beberapa batu saja, tetapi sebenarnya ada banyak prinsip mendalam di dalamnya. 5 elemen, 8 trigram, Kimen Dunjia, dan segudang perubahan di dalamnya tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya dengan beberapa kata. Dan batu ini bukan batu biasa. Ia memiliki sifat-sifat istimewa. Jadi begitu. Ye Yufei sebenarnya tidak mengerti sama sekali, tapi dia hanya bisa mengangguk dengan cara yang sama. Baiklah. Xiao Chen mengatur semuanya dan berkata kepada Xiao Yingsui, "Yingsui, bongkar tempat itu." Mendengar ini, Xiao Yingsui mengangkat tangannya dan pedang ajaib itu tiba-tiba muncul. Energi dan semangat terkonsentrasi, dan pisau itu jatuh lurus ke bawah. Ledakan. Pedang iblis itu langsung ditancapkan ke tanah. Meskipun bila pedang iblis itu hanya 70 atau 80 cm panjangnya, energi pedang itu memanjang ratusan kaki dan menembus langsung ke pusat bumi. Pusat bumi hancur, dan seluruh gua berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, pada saat ini, formasi persegi yang disusun oleh Xiao Chen mulai berlaku, membentuk ruang terisolasi seluas 30 hingga 40 meter persegi. Tidak peduli berapa banyak batu yang jatuh atau berapa banyak tembok yang runtuh, itu tidak akan memengaruhi ruang ini. Yingsui, hampir selesai. Xiao Chen mengingatkan. Mendengar ini, Xiao Yingsui menggenggam pedang ajaib itu dengan tangan kecilnya dan mencabutnya dengan kuat. Tiba-tiba, energi spiritual bumi yang terganggu oleh energi pedang meletus bagaikan gunung berapi, menyembur keluar dalam sekejap, memenuhi seluruh ruang. Karena konsentrasinya yang tinggi, energi spiritual perlahan-lahan mencair, membuat orang merasa seperti mandi di air. Ah! Si rubah kecil langsung bersorak dan melompat-lompat di antara ketiga orang itu, sangat lincah. Jadi kamu bisa membuat suara lainnya. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak. Sepertinya rubah kecil itu mengeluarkan suara, untuk pertama kalinya. Sebelumnya, ia hanya bisa mengeluarkan suara, wow, untuk bertingkah lucu dan menyedihkan. Xiao Chen, ekornya sudah tumbuh. Ye Yufei menunjuk ekor rubah kecil itu dengan heran. Ya, aku melihatnya. Xiao Chen mengangguk. Dia menyadari perubahan pada ekor rubah kecil itu lebih awal daripada Ye Yufei. Dengan kata lain, tujuan utamanya menemukan tempat ini dengan energi spiritual yang melimpah adalah untuk melihat apakah ia dapat mempercepat pertumbuhan ekor keempat rubah kecil itu. Sekarang tampaknya efeknya sungguh menakjubkan. Jenis rubah kecil ini sangat unik. Ia mungkin hanya memiliki 1 ekor saat lahir, lalu perlahan-lahan tumbuh menjadi 3 ekor. Rupanya, ia dapat berevolusi dengan sendirinya. Hanya saja dunia luar kekurangan energi spiritual, jadi setelah ia berlari ke dunia luar, pertumbuhannya menjadi lambat. Tidak ada perubahan dalam 2 tahun, sampai baru-baru ini ada tanda-tanda tumbuhnya ekor keempat. Sekarang dikelilingi oleh energi spiritual yang 10 kali lebih padat daripada dunia luar, fungsi pertumbuhan yang terakumulasi pada rubah kecil itu meledak dengan cepat, dan ekornya berubah hampir sekali setiap periode waktu. Kak, Yingsui, jangan diam saja. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap energi spiritual dan berlatih, kalau tidak, energi spiritualmu akan terbuang sia-sia. Xiao Chen mengingatkan.
Ye Yufei dan Xiao Yingsui menemukan tempat yang bersih dan nyaman dalam formasi gua dan mulai berlatih keterampilan yang diajarkan oleh Xiao Chen, menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk berkultivasi. Xiao Chen tidak berniat berlatih. Ia diam-diam berdiri di samping mereka untuk membantu melindungi hukum dan menjaga rubah kecil itu. Latihan Ye Yufei dan Xiao Yingsui setara dengan pengasingan. Mereka tidak bisa bergerak atau berbicara, dan harus berkonsentrasi pada latihan keterampilan. Namun, rubah kecil berbeda. Selama ia bermain dengan energi spiritual dan melompat-lompat, ia dapat terus menyerap energi spiritual, dan tingkat konversinya sangat tinggi, yang lebih baik daripada metode kultivasi lainnya. Pada hari ketiga, ekor keempat rubah kecil itu tumbuh 10 cm. Pada hari ketujuh, ekor rubah kecil itu tumbuh 10 cm lagi. Setengah bulan kemudian, keempat ekor rubah kecil itu pada dasarnya terbentuk dan ia tertidur lelap lagi. Sekitar 20 hari kemudian, rubah kecil itu terbangun, menandai keberhasilan evolusinya menjadi rubah berekor 4, dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya. Xiao Chen mengerti bahwa ini adalah kebangkitan bakat rubah kecil. Ketika ia menjadi 5 ekor, 6 ekor, atau bahkan 7 ekor atau 8 ekor, ia akan memiliki banyak kemampuan khusus. Dibandingkan dengan manusia, makhluk spiritual seperti itu memiliki kelebihan yang sangat besar. Tentu saja, itu semua cerita kemudian. Saat ini, rubah kecil itu hanya setara dengan seorang kultivator di tahap pemurnian Qi, dan sangat lemah. Rubah kecil, kau telah menumbuhkan ekor keempat. Meskipun kemampuanmu belum banyak meningkat, garis keturunanmu seharusnya sudah jauh lebih kuat. Kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Xiao Chen mengaitkan jarinya ke rubah kecil yang sedang bermain di dekatnya. Seolah merasakan adanya bahaya, bulu rubah kecil itu berdiri tegak dan menatap Xiao Chen dengan waspada, sambil mengeluarkan suara, wow, dan bertingkah lucu dan menyedihkan. Tetapi jelas bahwa trik ini tidak berhasil pada Xiao Chen sebelumnya, apalagi sekarang. Mendonorkan darah dengan benar baik untuk kesehatan Anda dan dapat melancarkan sirkulasi darah. Jangan khawatir, Anda akan baik-baik saja. Xiao Chen berkata sambil merapal mantra pengikat jiwa. Tidak peduli seberapa cepat rubah kecil itu, ia tidak dapat lepas dari teknik pengikat jiwa. Sabarlah, mungkin akan sedikit sakit. Xiao Chen mengangkat tangannya untuk memadatkan bilah angin, dan dengan lambaian tangannya yang ringan, dia membuat lubang di tumit rubah kecil itu. Mengisap. Dengan menggunakan penyedotan jarak jauh, ia menyedot darah rubah paling murni dari luka rubah kecil itu dan memasukkannya ke dalam botol porselen yang telah disiapkan sejak lama. Merayu. Si rubah kecil meringis kesakitan, air mata menggenang di matanya. Pada saat ini, Ye Yufei dan Xiao Yingsui membuka mata mereka satu demi satu. Ye Yufei berdiri dan bertanya, Xiao Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Ambil sedikit darahnya dan gunakan untuk membuat obat. Xiao Chen menutup botol dengan rapat, menyentuh kepala rubah kecil itu dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu. Pengekangan itu lenyap, dan rubah kecil itu melompat ke pelukan Ye Yufei sambil mengeluarkan suara, menjulurkan setengah kepalanya, dan mulai memperlihatkan gigi dan cakarnya kepada Xiao Chen. Ye Yufei menyentuh kepala rubah kecil itu dan menganggapnya lucu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa rubah kecil itu tidak takut sama sekali terhadap Xiao Chen, juga tidak membenci Xiao Chen. Karena ia jelas tahu bahwa Xiao Chen telah menggunakan darahnya untuk memurnikan obat, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dan biasanya bermain dan bercanda dengan Xiao Chen. Memamerkan taring dan cakarnya kepada Xiao Chen hanyalah cara untuk berkomunikasi dengan Xiao Chen. Bab 567. Xiao Chen, dalam waktu hampir sebulan, sepertinya aku hanya maju satu tingkat, dari tingkat ke-8 pelatihan Qi ke tingkat ke-9. Ye Yufei merasa sangat malu. Dengan energi spiritual yang begitu kaya dan keterampilan tingkat atas yang diajarkan oleh Xiao Chen, dia hanya mampu maju ke satu tingkat saja, yang sungguh buruk. Meskipun dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Xiao Yingsui, dia dapat merasakan bahwa Xiao Yingsui telah banyak berkembang selama kurun waktu ini. Tahukah Anda, semakin lama semakin sulit untuk meningkatkan kultivasi Anda. Tingkat kultivasi Xiao Yingsui awalnya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dalam waktu dan lingkungan yang sama, kecepatan kultivasi Xiao Yingsui bahkan lebih cepat daripada dirinya. Bisa dibayangkan betapa hebatnya bakat Xiao Yingsui. Sebaliknya, Anda juga bisa membayangkan betapa buruknya bakatnya. Meningkatkan satu level dalam sebulan itu sebenarnya sangat cepat. Xiao Chen tidak mencoba menghiburnya, tetapi menyatakan kebenaran. Dalam dunia kultivasi, bagi seorang kultivator yang baru saja memasuki tahap pemurnian Qi, jika ia dapat meningkatkan kultivasinya satu tingkat per bulan, itu pasti merupakan terobosan besar dan dapat dirayakan untuk waktu yang lama. Namun, bakat Ye Yufei memang biasa-biasa saja. Ia mampu menembus level ini sepenuhnya berkat bimbingan Xiao Chen dan latihan keterampilan tingkat tinggi.
Seni bela diri yang diajarkan Xiao Chen kepada Ye Yufei merupakan turunan dari Huangji Huaxian Jue, yang tidak sebanding dengan seni bela diri biasa, dan jika dibawa ke negeri dongeng, orang-orang akan memperebutkannya. Benarkah? Ye Yufei berkata dengan gembira setelah mendengarnya, bagus sekali. Aku khawatir aku benar-benar tidak bisa mengimbangi kecepatanmu. Tidak apa-apa. Mungkin sebelumnya kau tidak bisa mengimbangi, tapi kau akan segera bisa. Kata Xiao Chen tegas. Ingat pil roh surgawi 9 transformasi yang kuceritakan. Aku sudah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Setelah pil roh surgawi 9 transformasi berhasil disempurnakan, bakatmu akan berubah. 3 bahan utama pil roh surgawi 9 putaran, buah roh biru, tulang tanpa akar, dan rumput perak es. Di antara mereka, buah roh biru dan rumput perak es sudah ada di tangan, dan tulang tanpa akar dapat digantikan oleh saripati darah rubah kecil. Adapun lusinan bahan pembantu lainnya, mereka tidak terlalu langka, dan Xiao Chen telah meminta Feng Yuhe untuk mengumpulkannya. Dengan kata lain, dia dapat memurnikan pil roh surgawi 9 revolusi sekarang juga. Jika berhasil, itu akan menjadi hal yang menakutkan. Lagi pula, pil roh surgawi 9 putaran merupakan ramuan mujarab tertinggi di dunia peri, dan hanya 2 orang yang berhasil menyempurnakannya sepanjang sejarah. Dan kedua pil roh surgawi 9 transformasi itu menciptakan 2 jenius tak tertandingi yang menggemparkan dunia. Salah satunya berlatih selama 1000 tahun dan akhirnya mencapai ranah kaisar abadi, termasuk di antara 10 kaisar abadi di alam abadi Ziwei. Orang yang satunya tidak seberuntung itu. Karena ia bangkit terlalu cepat, ia ditakuti oleh musuh-musuhnya dan dibunuh sebelum ia sempat dewasa. Aku harus berkonsentrasi menyempurnakan pil roh surgawi 9 transformasi dan mungkin tidak punya waktu untuk mengurusmu. Selama waktu ini, kau boleh bergerak sendiri, tapi ingat untuk tidak meninggalkan formasi ini. Xiao Chen memberi instruksi pada kedua wanita itu. Sejujurnya, meskipun dia tahu resep pil roh surgawi 9 transformasi, dia belum pernah menyempurnakannya. Jika itu terjadi di kehidupan sebelumnya, dia akan 99% yakin bisa menyempurnakannya dengan sukses. Namun sekarang, keyakinannya kurang dari 60%. Selain itu, proses penyempurnaan harus dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa ada kelonggaran dan gangguan, kalau tidak, kegagalan tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya kembali, ia begitu bertekad dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Ada hal lain yang membuat Xiao Chen khawatir. 2 alkemis abadi yang menyempurnakan pil roh surgawi 9 putaran ada dalam legenda kuno dunia abadi dan tidak berasal dari era yang sama dengan Xiao Chen. Terobosan dalam kultivasi mungkin mengharuskan seseorang untuk bertahan dari kesengsaraan petir, dan penciptaan ramuan yang menentang surga mungkin juga memicu kesengsaraan ramuan. Menurut catatan kuno, penyempurnaan pil roh surgawi 9 transformasi yang berhasil akan menyebabkan bencana pil yang sangat parah. Jika hal ini terjadi di dunia peri dengan aturan lengkap, Xiao Chen tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika ramuan semacam ini disempurnakan di bumi. Tentu saja, ketika kesengsaraan pil terjadi, itu berarti pil tersebut telah berhasil dimurnikan. Dia dapat melindungi Ye Yufei dan Xiao Yingsui tanpa khawatir akan melukai mereka. Bagus. Kedua gadis itu mengangguk patuh. Tidak peduli apapun, mereka selalu mengutamakan kata-kata Xiao Chen. Setelah memberikan semua instruksi yang diperlukan, Xiao Chen mengeluarkan tungku alkimia dan bahan-bahan obat, memanggil api neter ungu, dan secara resmi mulai memurnikan pil roh surgawi 9 revolusi. Ye Yufei dan Xiao Yingsui sama-sama tahu bahwa alkimia kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya dan mungkin membutuhkan banyak waktu, jadi mereka siap secara mental. Pada hari pertama, mereka menggendong rubah kecil dan mengawasi dari samping. Alhasil, Xiao Chen menggunakan api neter ungu untuk memanaskan tungku alkimia, dan prosesnya berlangsung seharian penuh. Pada hari ketiga, mereka merasa bosan dan mulai berlatih sendiri, sementara rubah kecil berbaring di samping mereka dan tidur nyenyak. Pada hari ke-10, Ye Yufei terbangun sekali dan mendapati Xiao Chen masih tidak bergerak, jadi dia terus berlatih. Setengah bulan kemudian, Xiao Yingsui merasa ada yang tidak beres, terbangun dari meditasinya, dan membangunkan Ye Yufei. Ada apa, Yingsui? Tanya Ye Yufei bingung. Aku merasa kemampuanku sedang dihisap. Kata Xiao Yingsui dengan sungguh-sungguh. Hah? Ye Yufei awalnya terkejut, lalu berkata, setelah kau menyebutkannya, sepertinya aku juga merasakan hal yang sama. Aku sudah berlatih sesuai teknik selama beberapa waktu, tetapi kultivasiku tidak hanya tidak meningkat, tetapi malah mengalami kemunduran. Lihat di sana. Xiao Yingsui menunjuk ke arah Xiao Chen. Pada saat ini, tungku alkimia emas ungu tergantung di depan Xiao Chen, dan Xiao Chen membentangkan telapak tangan kanannya, mengendalikan api gelap ungu untuk memanaskan tungku alkimia, sementara tangan kirinya melakukan teknik alkimia tertinggi, terus-menerus menyuntikkan kekuatan abadi ke dalam tungku alkimia. Proses alkimia yang begitu panjang membutuhkan energi yang tak terbayangkan jumlahnya, dan bahkan Xiao Chen tampaknya tidak sanggup menanggungnya.
Tapi bukan itu intinya. Intinya, pusaran besar energi spiritual terkondensasi di sekitar Xiao Chen, dengan gila-gilaan menyerap dan melahap energi spiritual dari sekitarnya. Pusaran itu bagaikan lubang tanpa dasar. Energi spiritual yang memancar dari pusat bumi hampir tersedot habis, tetapi masih belum cukup untuk mengisinya. Energi itu masih terus meluas dan menjarah keluar. Ye Yufei dan Xiao Yingsui sudah berada dalam jangkauan pusaran energi spiritual, sehingga kultivasi mereka tersedot. Dan jika mereka terus berada pada jarak sedekat itu, saya khawatir semua kultivasi mereka akan tersedot pada akhirnya. Namun Xiao Chen memperingatkannya untuk tidak meninggalkan jangkauan formasi tersebut, jika tidak sesuatu yang buruk akan terjadi. Tepat ketika kedua wanita itu tidak tahu harus berbuat apa, mereka tiba-tiba melihat cahaya ilahi terbang keluar dari Xiao Chen. Ini adalah senjata abadi Pluto Suraspir. Senjata ajaib itu membentuk lingkaran di sekeliling kedua wanita itu. Lingkaran itu memiliki kekuatan magis, menghalangi pusaran yang dapat melahap kultivasi mereka. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi perluasan dan invasi keluar pusaran yang berkelanjutan. Dari surga di bumi, menyebar ke Grand Canyon. Dari ngarai itu menyebar ke Sekte Kunlun. Dari Sekte Kunlun menyebar ke seluruh Kunlun. Dari Kunlun menyebar ke dunia luar. Ledakan. Petir yang dahsyat menyambar penghalang antara dua dunia, menjerumuskan seluruh bumi ke dalam guncangan yang mengerikan. Amplitudo guncangan itu bahkan lebih besar dan lebih dahsyat daripada guncangan yang disebabkan oleh Xiao Chen saat menggunakan senjata ajaib terakhir kali. Dan 10.000 meter di atas bumi, pusaran besar dengan radius 1.000 mil muncul dari udara tipis, dan kekuatan melahap yang tak dapat dijelaskan sedang menarik seluruh bumi. Untuk sesaat, aturan-aturan bumi tersebar dan kemudian ditata ulang, batasan-batasan tertentu menghilang, inti bumi dan udara bumi terus menyembur ke tanah, dan atmosfer berkumpul kembali. Energi spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi setiap sudut bumi. Energi spiritual bumi telah mulai pulih. Bab 568. Ya ampun, kenapa gempa bumi terjadi lagi? Ada apa akhir-akhir ini? Kali ini bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Apakah ini benar-benar kiamat? Pusaran apa di langit itu? Apa itu markas alien? Gempa bumi global lainnya, ditambah pusaran aneh dari luar angkasa, menjerumuskan umat manusia ke dalam kepanikan tak berujung. Namun, kepanikan ini hanya berlangsung selama beberapa hari, dan orang-orang segera menyadari bahwa hal-hal aneh terjadi di sekitar mereka. Udara di kota, yang pernah menderita polusi industri, tampaknya telah mengalami pembaptisan pemurnian dan menjadi sangat segar. Bunga, tanaman dan pohon tumbuh dengan sangat pesat. Banyak orang yang sakit tiba-tiba membaik kondisinya, dan beberapa yang hampir meninggal bahkan berhasil bertahan hidup. Keajaiban medis ini berulang kali membuat para ahli dan profesor berseru takjub. Ini hanya perasaan orang biasa. Bagi para praktisi, perubahannya bahkan lebih aneh. Banyak pejuang tersembunyi menemukan bahwa kemacetan yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun dapat dengan mudah ditembus, dan mereka mencapai alam baru yang telah mereka dambakan sepanjang hidup mereka tetapi tidak dapat dicapai. Banyak paranormal dan ahli sihir menyadari bahwa unsur atribut antara langit dan bumi meningkat pesat, dan kekuatan sihir psikis mereka meningkat sedikitnya beberapa kali lipat. Dunia telah berubah, dan era hebat akan datang. Banyak sekali praktisi yang bersorak kegirangan. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, perubahan di bumi itu nyata dan tidak salah. Tak lama lagi, era kejayaan yang dulu hanya tercatat dalam kitab suci Tahta Suci niscaya akan muncul kembali. Pada hari ini, di dalam tingkat ke-17 neraka Tahta Suci. Ledakan. Sebuah tangan besar menembus pintu yang tersegel, dan bayangan iblis yang menakutkan setinggi beberapa kaki menerobos tingkat ke-17 neraka dan turun ke Istana Vatikan. Ketika menara itu ditendang, langit runtuh dan bumi retak. Istana, yang terbuat dari material khusus dan sulit dihancurkan oleh artileri, dengan mudah diinjak-injak dan berubah menjadi reruntuhan. Haha, energi spiritual langit dan bumi akhirnya kembali. Inilah yang kutunggu-tunggu. Sosok iblis jangkung itu tertawa terbahak-bahak, dan kekuatannya yang mengerikan membentang ratusan mil. Sikapnya yang arogan seolah-olah ia adalah penguasa langit dan bumi, dan tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengancamnya lagi. Alasan mengapa dia tertidur di neraka tingkat 17 adalah karena energi spiritual di dunia luar terlalu langka, yang tidak mendukung cedera yang dideritanya selama perang antar dewa. Sekarang, dengan kebangkitan energi spiritual, luka-luka tersembunyinya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kekuatannya juga pulih sebesar 50% hingga 60%. Di dunia yang rusak ini, dengan semua dewa hancur, siapa yang bisa menjadi lawannya? Siapakah makhluk jahat ini yang berani bersikap begitu lancang di gerejaku? Di dalam Vatikan, Vesa memimpin semua pimpinan Vatikan dan bergegas setelah mendengar berita itu. Melihat kekacauan di tempat kejadian perkara dan sosok iblis setinggi raksasa, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, merasa takut yang tak dapat dijelaskan. Apa itu? Mungkinkah kuil itu hancur oleh kakinya? Hal semacam ini.
Bisakah kita benar-benar mengalahkannya? Orang-orang kuat di tahta suci semuanya gemetar ketakutan, dan sudah takut bahkan sebelum pertempuran dimulai. Besarnya bayangan iblis itu sendiri sudah cukup membuat orang kehilangan keberanian untuk bertarung. Hanya Feisha yang tahu tanggung jawabnya dan tak bisa mundur. Ia berdiri di hadapan kerumunan dan berkata dengan tegas, semuanya, tujuan gereja kita adalah membasmi semua kejahatan dan melenyapkan semua kejahatan di dunia. Sekarang setelah monster itu berani menerobos masuk ke markas gereja kita dan bertindak begitu lancang, bagaimana kita bisa mundur? Semuanya bersatu dan ikuti aku untuk membunuh monster. Sumpah Fraser atas nama Paus begitu menular sehingga memberi keberanian kepada setiap orang di Vatikan. Paus benar. Kanon tahta suci tidak boleh dinodai oleh roh jahat. Dengan persatuan, momentumnya cukup besar. Namun, saat itu, bayangan iblis itu berkata dengan marah, kalian hanya semut-semut yang berteriak-teriak di depanku. Berisik sekali. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan besar turun, menutupi langit dan matahari, dan tampaknya seolah-olah hendak menamparkan semua orang sampai mati dengan satu tamparan. Bagaimana aku bisa mewujudkan keinginanmu? Feisha cerdas dan tangkas, dan dia menggunakan seluruh keterampilan hidupnya untuk menampilkan keterampilan unik Vatikan. Tirai langit firman suci. Ada kilatan cahaya yang cemerlang, cahaya suci bersinar, dan lapisan langit muncul dari udara tipis, menutupi seluruh area, mencoba menahan jatuhnya pohon palem raksasa. Namun, ini tidak diragukan lagi seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Bang! Tirai langit suci tidak dapat menghalanginya sedetik pun dan langsung dihancurkan oleh telapak tangan raksasa. Apa? Fraser langsung merasa ngeri. Setelah ia mengambil alih posisi Paus, ia mampu mempraktikkan semua teknik rahasia di tahta suci. Berkat kebangkitan energi spiritual, tingkat kultivasinya meningkat pesat selama periode ini, langsung dari tahap tengah alam ilahi hingga batas alam ilahi. Bahkan ada tanda-tanda samar saat menerobos penghalang alam suci dan memasuki alam yang lebih tinggi. Jika Godlist digelar lagi, ia yakin bisa masuk 3 besar. Dia yakin bahwa meskipun dia tidak sebaik monster itu, dia seharusnya mampu bertahan untuk sementara waktu, memberi kesempatan kepada yang lain untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna menyerang, melukai monster itu dengan parah, atau bahkan menangkapnya. Namun kenyataannya sangat kejam. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak dapat menahan serangan biasa dari monster itu. Melihat pohon palem raksasa itu jatuh tanpa halangan, Feisha merasa putus asa. Apakah dia akan mati begitu saja? Pada saat kritis itu, tiba-tiba muncul sesosok tubuh yang menghalangi telapak tangan raksasa itu dengan tubuhnya sendiri, membuat telapak tangan raksasa itu melambat sejenak. Hebron Senior. Feisha terkejut. Feisha, cepat, pergi. Dia monster yang terpenjara di neraka tingkat 17. Blake, Daniel, dan Wang Ting semuanya dibunuh olehnya. Dia bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Teriak Hebron dengan susah payah sambil melawan telapak tangan raksasa itu. Tapi senior, kamu. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah, atau kita semua akan mati. Fraser merasa tidak enak, tetapi dia tahu bahwa sebagai Paus, dia seharusnya tidak bertindak berdasarkan emosinya dan harus mengutamakan situasi keseluruhan. Semuanya, mundurlah bersamaku. Di bawah kepemimpinan Feisha, rakyat Vatikan mundur seperti air pasang, dan hanya Hebron yang masih berjuang untuk melawan. Oh, kau kuat sekali, dasar serangga. Monster itu tak peduli dengan kaburnya Feisha dan yang lainnya. Malah, ia menatap Hebron dengan geli dan berkata, tapi tahukah kau apa artinya kalau kau tinggal sendirian di sini? Menghadapi tekanan yang luar biasa, Hebron kehilangan semangat heroiknya dan berkata tanpa rasa takut, monster, ini bukan lagi tempat bagimu untuk hidup. Jika kau mengganggu dunia, seseorang pasti akan membunuhmu di masa depan. Haha, manusia selalu menaruh harapan pada masa depan yang ilusif. Ini tanda kelemahan. Yang kuat akan meraih kemenangan di tangan mereka sendiri. Monster itu tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh sarkasme. Mungkin aku memang lemah, tapi kau juga bukan orang kuat. Akan selalu ada orang yang lebih unggul darimu di dunia ini. Jika suatu hari nanti ada orang yang lebih kuat darimu ingin membunuhmu, keadaanmu akan sama sepertiku, atau bahkan lebih rendah dariku. Balas Hebron dengan nada mencibir. Ekspresi monster itu langsung menjadi gelap. Kalimat ini tentu saja membuatnya marah. Semut bodoh. Karena kau begitu percaya diri, aku akan mencoba melihat orang kuat yang kau klaim bisa mengalahkanku. Sayangnya, kau tidak akan sempat melihatnya. Begitu kata-kata itu terucap, niat membunuh monster itu pun terungkap, dan ia mengepalkan tangan raksasanya. Klik. Bahkan seseorang sekuat Hebron tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hancur berkeping-keping seperti semut. Semut bodoh. Monster itu mencibir dan melihat sekeliling gereja yang kosong. Kemudian, aura iblis yang amat menakutkan terpancar dari tubuhnya dan dia berteriak ke langit. Dewa iblis, dewa jahat, aku merasakan napasmu yang masih tersisa.
Maukah kau melanjutkan pertempuran yang belum selesai dari tahun itu? Bab 569. Dewa Iblis, Dewa Jahat, aku merasakan napasmu yang masih tersisa. Maukah kau melanjutkan pertempuran yang belum selesai dari tahun itu? Ketika orang-orang berada di Vatikan dan berteriak dari jauh, suara mereka dapat melintasi lautan, mencapai langit dan bumi, serta bergema di setiap sudut bumi. Dari sebuah pulau terpencil di Laut Jepang Timur, sesosok jahat terbang keluar. Ia terkejut mendengar suara itu, lalu mencibir, "Raja Iblis, kau belum mati. Kalian semua masih di sini, beraninya aku mati duluan." Cibir Raja Iblis. Tapi kalian semua payah banget, dikejar-kejar semut. Raja Iblis, kemampuanmu belum meningkat, tapi lidahmu masih sekuat dulu. Di sisi lain, iblis dari Seven Stars Society yang telah lama hilang muncul dan bergabung dalam percakapan di seberang lautan dan langit. Cek-cek, Dewa Iblis, kau bahkan lebih sengsara daripada Dewa Jahat setelah kehilangan kitab sihir terlarang. Sekarang, jika kalian berdua bergabung, bisakah kau mengalahkanku? Dewa Iblis masih mencibir. Raja Iblis, jangan terlalu puas diri. Dengan kembalinya energi spiritual bumi, Dewa Jahat dan aku akan segera pulih dan tidak takut padamu. Dan jika aku ingat dengan benar, kau ditangkap hidup-hidup oleh Paus pertama. Apa kau tidak takut ditertawakan jika kau menceritakannya kepada orang lain? Dewa Iblis mencibir. Kalau saja aku tidak terluka parah dalam perang para dewa, bagaimana mungkin orang tua itu bisa menangkapku? Lagi pula, aku bisa dengan mudah melarikan diri dari sana ratusan tahun yang lalu, tapi aku tidak mau keluar. Kata Raja Iblis dingin. Dewa Jahat itu lalu berkata, sebenarnya, kalian berdua berasal dari asal yang sama, sama-sama dari klan Iblis. Kenapa kalian harus bertarung sampai mati? Dewa Jahat, aku ingat kau menyerangku saat pertempuran. Tapi sekarang kau berkata begitu. Bukankah itu konyol? Kata Raja Iblis dengan marah. Perang itu bebas untuk semua, tanpa kam tetap. Mereka langsung menyerang siapapun yang mereka lihat. Kau lihat sendiri akibatnya. Bumi hancur, energi spiritual terkuras, dan sekarang, selain kita bertiga, aku tidak tahu apakah ada yang masih hidup. Jika kita bertarung lagi, energi spiritual yang akhirnya kembali akan terkuras lagi. Akankah kita tertidur lagi? Perkataan Dewa Jahat itu membungkam Raja Iblis dan Dewa Iblis. Kebrutalan perang para dewa masih segar dalam ingatan mereka. Sebagai penyintas, siapa yang rela jatuh ke dalam situasi seperti itu lagi? Masuk akal juga. Jangan bertarung. Kata Raja Iblis dengan sungguh-sungguh, daripada terus bertarung sampai mati, kenapa kita tidak bekerja sama dan membagi dunia menjadi 3 bagian? Ide bagus. Dewa Jahat itu langsung menyetujui. Karena kalian semua berkata begitu, maka aku tidak keberatan. Kata Dewa Iblis dingin, tapi Tiongkok akan memberikannya kepadaku. Aku ingin mengambil kembali kitab suci terlarang Dao Iblis. Tentu saja, kata Raja Iblis dengan acuh tak acuh. Dewa Iblis, Tiongkok bisa dibagi denganmu, tapi aku juga punya dendam terhadap anak itu. Ambillah kitab sihir terlarang itu, dan serahkan nyawanya padaku. Kata Dewa Jahat itu. Saat kultivasiku pulih, dia tak lebih dari seekor semut di mataku. Aku tak peduli dengan nyawa semut yang murah. Ambil saja. Kata Dewa Iblis. Jadi, sempurna. Dewa Jahat itu tertawa. Aku cuma penasaran, apa ada mantan rekanku yang masih tidur di suatu tempat, atau mereka sudah bangun dan bersembunyi di suatu sudut, menguping pembicaraan kita. Dasar tikus, kau hanya bisa berbuat curang. Kata Raja Iblis dengan nada menghina. Di dalam gunung Gletser di Antartika, sesosok bayangan mendengarkan percakapan antara 3 orang, seringai muncul di sudut mulutnya. Raja Iblis, Dewa Iblis, dan Dewa Jahat, 3 badut yang merasa mampu menguasai dunia. Mereka tak tahu bahwa belalang sembah mengintai jangkrik, sementara burung oriole menunggu di belakang. Penguasa sejati selalu berada di belakang. Lalu, dia mendongak, menatap ke kejauhan, dan bergumam, apakah monster berkepala 8 itu akan kembali lagi. Ketiga penyintas perang para dewa muncul kembali di dunia karena kembalinya energi spiritual, membawa goncangan mengerikan bagi dunia. Berkomunikasi melintasi lautan dan suaranya menjangkau setiap sudut bumi, metode macam apa ini? Manusia tidak dapat membayangkannya. Tetapi orang-orang tahu bahwa 3 setan akan membagi dunia menjadi 3 bagian dan menguasai dunia. Meskipun ada banyak praktisi di berbagai negara di seluruh dunia, tidak seorang pun mampu membangkitkan pikiran untuk melawan ketika berhadapan dengan iblis yang begitu menakutkan. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa 2 gempa bumi global sebelumnya disebabkan oleh kemunculan ketiga setan ini. Akibatnya, banyak orang pengecut, pemuja kekuasaan, dan orang licik mulai mencari ketiga setan tersebut, bersumpah setia dan bersedia melayani mereka sebagai budak. Mereka tahu bahwa jika mereka bertiga ingin menguasai dunia, mereka pasti membutuhkan orang-orang beriman untuk bertindak atas nama mereka dan mereka tidak akan bisa melakukan setiap hal kecil sendirian.
Karena merekalah yang pertama kali mengikrarkan kesetiaan, merekalah yang akan memperoleh manfaat paling besar dan paling mungkin dihargai. Karena ini adalah tren umum, mengapa tidak membuat keputusan lebih awal dan mencari manfaat terbesar? Cina. 8 penguasa istana dari 12 istana jiwa naga, Phoenix, Goshawk, kura-kura hitam, naga biru, rubah perak, serigala tunggal, burung merah terang, dan kera ilahi, berkumpul bersama untuk pertemuan yang menegangkan. Berdasarkan percakapan ketiga orang itu, Tiongkok adalah target utama. Sebagai penjaga Tiongkok, kami, 12 istana jiwa naga, harus maju. Tidak diragukan lagi ini adalah bencana dan juga ujian bagi kita. Dulu, setiap kali kita menghadapi masalah besar, Kaisar Naga lah yang turun tangan untuk menyelesaikannya. Tapi kali ini, Kaisar Naga tidak ada di sini. Sebesar apapun masalahnya, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Memang, kita tidak bisa mengandalkan Kaisar Naga untuk segalanya. Sudah waktunya kita mengambil alih. Kalau begitu patuhi perintah King Long dan bersiaplah sepenuhnya untuk ujian yang akan datang. Di pegunungan Su di Cina, 3 raja, Raja Sun, Raja Yi, dan Raja Xing, berkumpul bersama. Saudaraku, itu Dewa Iblis. Haruskah kita membunuhnya? Raja Xing sangat marah dan menggertakkan giginya. Jika Dewa Iblis tidak mencuri buku sihir terlarang dan mereka diperintahkan untuk memburunya, mereka tidak akan terdampar di bumi selama bertahun-tahun, tidak dapat kembali ke tanah air mereka. Kakak ketiga, jika kekuatan Dewa Iblis pulih, kita pasti bukan tandingannya. Lagi pula, dia sekarang punya 2 pembantu yang tidak lebih lemah darinya. Kita tidak mungkin menang. Raja Yi mendesah. Kakak kedua benar, kita hanya bisa menunggu Tuan kembali. Kata Raja Sun dengan sungguh-sungguh. Raja Xing berpikir sejenak dan ragu-ragu, Tuan, sepertinya, tidak tahu cara menggunakan kekuatan kitab sihir terlarang. Bisakah dia benar-benar mengalahkan iblis itu? Ini. Raja Sun ragu-ragu, lalu berkata dengan ambigu, untuk diakui sebagai guru oleh kitab suci, dia harus memiliki beberapa kualitas istimewa. Kita masih belum memahami kekuatannya yang sebenarnya, jadi mengapa tidak menaruh harapan yang lebih tinggi padanya? Aku khawatir meskipun kita bisa mengalahkan Dewa Iblis, akan sulit melawan mereka bertiga yang bekerja sama. Masalah ini masih perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Kata Raja Yi hati-hati. Dan di dalam kastil kuno para vampir. Yang mulia, ketiganya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Blake. Siapapun di antara mereka pasti bisa menyapu bumi. Kata Asriel dengan rasa takut yang masih tersisa. Tentu saja, mereka sudah ada sebelum kita, para vampir. Mereka adalah para penyintas perang para dewa. Kekuatan mereka di luar imajinasi kita. Kata Raja Vampir dengan tenang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menyerah pada mereka? Tanya Azrael. Tidak perlu, kita segel saja kastil ini dan biarkan mereka bermain-main sebentar. Dunia ini bukan milik mereka, mereka tidak bisa bermain-main lama-lama. Kata Raja Vampir sambil tersenyum nakal. Bab 570. Xiao Chen sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dunia luar karena dia tidak punya waktu untuk terganggu saat memurnikan pil roh surgawi 9 revolusi. Meski begitu, proses penyempurnaannya masih penuh kesulitan dan ia beberapa kali menghadapi risiko kegagalan. Mungkin dia terlihat baik-baik saja di permukaan, tetapi sesungguhnya itu lebih melelahkan daripada bertarung dengan pria kuat yang levelnya sama. Namun, untungnya, ia memiliki ingatan dan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, dan ia mengatasi rintangan berkali-kali, menanggapi situasi, dan akhirnya lolos dari bahaya berkali-kali, berhasil mengawetkan ramuan tersebut. Sebulan kemudian, Xiao Chen membuka matanya dan menghela napas panjang. Kemudian, dia mencubit tangan kirinya, dan kekuatan abadi mengalir melalui ujung jarinya, melakukan teknik alkimia tertinggi. Mengentalkan. Dalam sekejap, tungku alkimia ungu emas mulai bersinar dan berputar cepat. Ya! Dengan suara keras, tungku alkimia meledak, dan 9 pil melayang di udara, memancarkan aroma obat yang kuat. Sekali hirup saja sudah cukup membuat Anda merasa segar dan terbebas dari segala penyakit. Selesai. Xiao Chen memandang 9 pil yang tergantung di udara dan merasa terkejut. Dari 9 pil tersebut, hanya 1 pil ungu yang merupakan pil roh surgawi 9 transformasi yang paling murni, dan terletak di tengah. 8 pil lainnya adalah pil pendamping, berwarna putih bersih, dan membentuk lingkaran di sekeliling pil ungu tersebut. Selain pil roh surgawi 9 transformasi, ada juga 8 pil pendamping. Kejutan yang tak terduga, tapi sayang sekali tungku alkimianya sudah tidak ada. Xiao Chen mendesah sedikit. Tungku alkimia emas ungu meledak, dan itu pasti bukan karena kualitasnya yang buruk. Sebaliknya, tingkat kualitas tungku alkimia emas ungu adalah kelas 1 dan merupakan tungku alkimia bermutu tinggi. Namun, pil pengubah jiwa 9 surga begitu kuat sehingga tungku alkimia emas ungu tidak dapat menahannya dan meledak.
Ketika Ye Yufei dan Xiao Yingsui melihat Xiao Chen bangun, mereka meninggalkan lingkaran bersama dan mendatangi Xiao Chen. Xiao Chen, kamu baik-baik saja. Ye Yufei menyeka keringat di wajah Xiao Chen. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Chen berkeringat begitu banyak. Itu cukup mahal, tetapi untungnya tidak ada bahaya. Saat Xiao Chen berbicara, dia mengeluarkan botol giok yang telah disiapkan dan memasukkan 7 pil pendamping ke dalam botol. Adapun pil ungu lainnya dan pil pendamping, dia memberikannya masing-masing kepada Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Kamu boleh meminumnya sekarang, kata Xiao Chen, tapi kamu akan memasuki masa dormansi yang sangat panjang setelah meminumnya, jadi kamu harus siap secara mental. Pil roh surgawi 9 putaran adalah pil terlarang. Proses pemurniannya sangat sulit, sehingga proses pencernaannya pun tentu tidak mudah. Terlebih lagi, kultivasi Ye Yufei sangat rendah, dan Xiao Yingsui juga tidak terlalu kuat. Butuh waktu bagi pil roh surgawi 9 revolusi untuk berefek dan mengubah bakat serta fisik seseorang sepenuhnya. Xiao Chen, punyaku ungu dan punya Yingsui putih. Apa efeknya berbeda? Tanya Ye Yufei gugup sambil memegang pil itu. Tentu saja berbeda. Tegas Xiao Chen, sebenarnya, hanya pilmu yang benar-benar pil roh surgawi 9 revolusi. 8 pil lainnya akan memiliki fungsi serupa, tetapi efeknya akan jauh lebih lemah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau begitu aku akan bertukar dengan Yingsui. Dia pantas mendapatkan obat terbaik. Ye Yufei merasa sia-sia baginya untuk meminum pil roh surgawi 9 putaran. Apa yang kau bicarakan? Aku membuat pil ini khusus untukmu. Sedangkan Yingsui, dia memiliki bakat yang sangat tinggi dan tidak membutuhkan pil roh surgawi 9 revolusi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ye Yufei menatap Xiao Chen, lalu Xiao Yingsui yang telah menelan pil putih, dan hanya bisa menelan pil ungu tanpa daya. Saat pertama kali saya mencicipinya, saya hanya merasakan sedikit hangat dan panas, tidak ada yang lain. Mungkin butuh waktu beberapa lama sampai obatnya berefek, kata Xiao Chen. Ya. Pada saat ini, rubah kecil itu melompat keluar, melompat di depan Xiao Chen, dan mengulurkan cakar kecilnya untuk memintanya dengan ketidakpuasan. Maksudnya begini, Anda memberi satu kepada masing-masing dari mereka, bagaimana dengan saya? Xiao Chen sedikit terkejut, lalu ia mengerti. Ia mengeluarkan botol giok, mengambil pil pendamping, dan menyerahkannya kepada rubah kecil itu. Ia menepuk kepala rubah kecil itu dan berkata sambil tersenyum, kau memang penyumbang yang hebat, aku akan memberimu satu. Aduh. Si rubah kecil menerima pil itu dengan puas, menelannya dalam satu tegukan, lalu mengibaskan ekornya dengan lucu. Xiao Chen tersenyum, lalu dengan lambaian tangannya, dia mencabut tombak Plutosura, lalu mengendus Ye Yufei dan bertanya, berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk memurnikan pil itu? Sekitar sebulan. Jawab Ye Yufei. 1 bulan, lama sekali. Xiao Chen terkejut. Dia telah memurnikan ramuan setidaknya ratusan juta kali dalam kehidupan sebelumnya, tetapi tidak pernah sekalipun memakan waktu selama itu. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi selama proses pemurnian? Xiao Chen awalnya mengira bahwa kesengsaraan pil dari pil roh surgawi 9 revolusi akan sangat mengerikan, dan dia agak khawatir dalam hatinya, tetapi sekarang tampaknya tidak ada yang istimewa. Akan tetapi, pil roh surgawi 9 putaran membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk membuatnya, sehingga muncul pusaran energi spiritual yang terus-menerus melahap energi spiritual di sekitarnya. Selain itu, pemandangan di sekitarnya masih utuh dan tidak ada tanda-tanda kerusakan besar. Dengan perlindungan senjata ajaib itu, Yingsui dan aku sama sekali tidak terpengaruh. Ye Yufei menggelengkan kepalanya. Baiklah, kamu dan Yingsui duduk dulu. Aku akan membantumu menghilangkan efek obatnya. Di bawah bimbingan Xiao Chen, Ye Yufei dan Xiao Yingsui duduk berdampingan, melatih keterampilan mereka seperti yang mereka lakukan selama berkultivasi, mencoba mencerna pil yang baru saja mereka minum. Xiao Chen duduk berhadapan dengan mereka, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam kedua wanita itu untuk membantu mereka mempercepat latihan keterampilan mereka serta menyerap dan mencerna pil. Pil itu bereaksi dengan cepat. Xiao Yingsui baik-baik saja, khasiat ramuan pendampingnya tidak terlalu kuat, jadi dia bisa menahannya. Ye Yufei berbeda. Kultivasinya memang lebih rendah daripada Xiao Yingsui, tetapi kekuatan obat dalam tubuhnya ratusan atau ribuan kali lebih kuat daripada Xiao Yingsui. Ia merasa seolah-olah ada bola api yang membakar dan membesar di dalam tubuhnya, yang akan meledak dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Untungnya, Xiao Chen melindunginya dan menekan sebagian kekuatan obatnya, memungkinkannya menyerapnya secara perlahan. Ia juga secara bertahap mampu beradaptasi dengan rasa mengembang dan terbakar. Si rubah kecil berbaring miring, terus-menerus mengibaskan ekornya, tampak malas. Tingkat penyerapan ramuannya jauh lebih tinggi daripada manusia, jadi ia tidak membutuhkan bantuan Xiao Chen. Proses membantu kedua wanita itu berubah menjadi ramuan berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, kedua wanita itu resmi berhibernasi.
Pil roh surgawi 9 transformasi, sebagaimana namanya, perlu menjalani 9 transformasi sebelum dapat menyelesaikan evolusi yang paling menyeluruh. Setelah meminum pil untuk pertama kali, Anda akan memasuki masa tidak aktif, yang juga merupakan transformasi pertama. Di antara 9 transformasi, yang ke-9 adalah yang paling penting dan memakan waktu paling lama. Kaisar abadi dari alam abadi Ziwei, yang bangkit ke kekuasaan dengan bantuan pil roh surgawi 9 transformasi, tertidur lelap selama 20 tahun selama transformasi ke-9-nya. Metamorfosis pertama baru saja dimulai dan merupakan proses kedua setelah metamorfosis ke-9. Menurut perkiraan Xiao Chen, Ye Yufei mungkin akan berhibernasi selama sekitar 3 tahun. Proses ini tidak sama dengan tidur, karena pada masa dormansi seseorang secara tidak sadar dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya, yang merupakan keadaan setengah tidur dan setengah kultivasi. Sedangkan untuk Xiao Yingsui, Xiao Chen memperkirakan masa dormannya akan jauh lebih pendek, sekitar 1 tahun, atau beberapa bulan. Ketika aku menoleh ke arah rubah kecil itu, kulihat dia pun tertidur pulas. Ngomong-ngomong, aku punya banyak waktu, jadi sebaiknya aku istirahat sejenak dari kesibukan. Tidak ada waktu dalam berkultivasi, dan waktu adalah hal yang paling tidak berharga bagi Xiao Chen. Kali ini alkimia cukup melelahkan baginya, jadi dia juga perlu mengasingkan diri untuk memulihkan diri dan pulih ke kondisi terbaiknya sesegera mungkin. Bersambung.